Faktor iman. Saudara, betapa pentingnya iman percaya bagi setiap kita orang-orang yang beriman. Mari kita baca satu ayat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu sebuah substansi yang penting sekali dalam kehidupan orang percaya. Sebab kita ini disebut orang-orang beriman. Dan kita bersyukur karena iman itu bukan berasal dari kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa dialah Yesus yang memulai iman itu dan menyempurnakan iman. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, itu bukan karena kita. Itu benar-benar pekerjaan Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja saya tidak bisa menjelaskan. Tapi pekerjaan Tuhan itu di dalam hidup kita sehingga kita bisa memiliki iman untuk kita percaya kepada yang tidak kita lihat. Tidak ada seorang pun di sini pernah melihat Allah, tidak pernah melihat tentang Yesus, ya toh. Tapi kita percaya dan kita mengasihi Dia, dikatakan. Jadi itu benar-benar sebuah anugerah. Dan iman kita ini dikatakan akan terus dibawa sampai kepada kesempurnaan. Bicara tentang iman, ada satu pasal iman termasuk yang kita baca ini yaitu Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 itu dikatakan sebagai pasal iman karena di situ dicatat banyak tindakan perbuatan iman. Ada 15 kurang lebih tokoh iman dan juga perbuatan-perbuatan imannya. Makanya ada yang mengatakan Ibrani pasal 11 ini Hall of Faith, orang-orang yang beriman. Nah, selain daripada itu dalam Ibrani pasal 11 ini juga disebutkan ada 9 tindakan iman dari sisi positif dan juga 9 tindakan iman dari sisi negatif. Yang saya maksud dengan sisi negatif itu berbicara tentang penderitaan-penderitaan karena iman. Jadi iman itu bukan hanya dalam sisi orang itu bisa melakukan ini, melakukan itu, mengalahkan raja-raja, melakukan ini, tapi juga iman itu nampak ketika orang percaya itu mengalami penderitaan. Saya hari ini mau bicara tentang beberapa contoh yang saya ambil dari tokoh-tokoh iman. Tentu tidak mungkin 15 begitu banyak ya, saya ambil beberapa. Namun sebelumnya kita harus mengerti tentang kitab Ibrani. Jadi kitab Ibrani ini ada 3 hal yang penting, saudara. Yang pertama, kitab Ibrani ini mengaitkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi ini linknya di sini. Sehingga kita tahu bahwa perjanjian lama tentang peraturan-peraturan Taurat itu adalah lambang, bayangan dari apa yang Tuhan lakukan di zaman perjanjian baru. Tidak salah sudah, karena sudah dijelaskan. Langsung Ibrani yang menjelaskan, firman Tuhan sendiri menjelaskan dirinya. Yang kedua, saya sudah pernah singgung bahwa kitab Ibrani itu berbicara tentang Yesus sebagai imam besar agung kita. Jadi Yesus sampai sekarang di sorga, dia masih bekerja. Yesus tidak santai di sorga, saudara. Tapi dia tetap beracara, berkarya, yaitu melayani sebagai imam besar agung. Imam besar itu tugasnya menjadi pengantara manusia kepada Allah. Jadi itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kitab Ibrani mengatakan bahwa Yesus kita punya imam besar yang agung, yang luar biasa, tapi juga yang mengerti keadaan manusia. Karena dia pernah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kitab Ibrani itu memperingatkan orang Kristen. Tentu saat itu adalah orang Kristen bangsa Ibrani, tapi itu juga bagi kita semua, saudara. Jadi dia memperingatkan orang Kristen, anak Tuhan, supaya kita tetap memegang iman kita
sampai nafas terakhir. Keep your faith unto the end. Karena kitab Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang saat itu hidup di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang sangat kejam. Sehingga penulis kitab Ibrani mengingatkan, jangan kita lepaskan iman itu. Pegang iman itu sampai saat terakhir. Nah, salah satunya dengan pasal 11 ini. Penulis kitab Ibrani memberikan contoh-contoh dari tokoh-tokoh iman. Dan dalam kitab Ibrani juga ada ancaman-ancaman yang serius tentang orang-orang yang murtad. Dikatakan hati-hati, kita bisa kehilangan keselamatan. Kalau kita murtad, ada 3 kali, ada 3 tempat di situ dikatakan penulis kitab Ibrani berkata hati-hati loh. Jadi saudara-saudara sangat luar biasa kitab Ibrani ini dan layak untuk saudara baca karena isinya yang luar biasa. Nah sekarang saya kembali kepada masalah iman. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan melihat contoh-contoh dari tokoh-tokoh iman ini. Yang pertama saudara-saudara, saya ambil dari Habel. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi sudah tahu ceritanya di dalam Kejadian pasal 4 bagaimana Habel ini adalah martir pertama. Mengapa dikatakan demikian? Karena dia mati karena imannya. Jadi kita melihat di sini dikatakan mengapa persembahan Habel diterima oleh Allah. Sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Karena dia mempersembahkan korban itu dengan iman. Nah ini memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa iman dan ibadah itu mempunyai kaitan yang sangat erat. Habel beribadah, Kain juga beribadah. Tapi persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Dan Alkitab memberitahu dengan jelas mengapa. Yaitu karena Habel dia bukan hanya beribadah, tetapi dia beribadah dengan iman. Jadi ibadah itu tidak boleh hanya sekedar beribadah, saudara. Kita sekedar datang mencari Tuhan, datang karena itu jam ibadah. Tapi kita harus disertai dengan iman. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 2 dikatakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Mereka ini adalah bangsa Israel di perjanjian lama. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Mengapa bangsa Israel tidak bisa masuk Kanaan? Ini latar belakang dari Ibrani pasal 4. Karena dikatakan mereka walaupun menerima janji itu, tapi mereka tidak percaya. Itu maksudnya, gamblangnya itu. Mereka enggak percaya. Padahal Musa berkali-kali ngomong, ini janji Tuhan kepada Abraham yang diteguhkan dengan sumpah. Mengerti maksudnya? Kalau Allah itu berjanji itu sebenarnya sudah cukup. Karena kalau Allah berjanji dia tidak mungkin berdusta. Tetapi kepada Abraham Allah bukan sekedar berjanji, tapi dikatakan aku bersumpah demi diriku sendiri. Bahwa aku akan berikan tanah ini kepada keturunanmu. Dan bangsa Israel tidak percaya. Itulah sebabnya mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan penulis Ibrani memperingatkan kepada kita, hati-hati, kita juga sama. Kanaan kita adalah hari ke-7, Sabat, tempat kita beristirahat. Tidak lain adalah bicara tentang milenium yang ke-7. Di mana Yesus akan datang mendirikan kerajaan di muka bumi selama 1000 tahun. Baru kemudian kita masuk kepada kekekalan. Jadi penulis Ibrani sangat jelas sekali memperingatkan kepada kita. Hati-hati, jangan sampai kita juga menerima firman tapi kita tidak percaya. Ibadah kita harus disertai dengan iman. Ketika kita menerima firman, kita harus terima itu dengan percaya. Satu ayat lagi dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Jadi kembali kita diingatkan kalau kita mencari Allah, kita harus cari Dia dengan iman. Maksudnya apa? Simple, kita percaya bahwa Dia ada. Ketika kita memuji Tuhan, kita bukan sekedar memuji, tapi kita memuji karena kita yakin Dia hadir di tempat ini. Dia mendengar pujian kita. Ketika kita melayani Tuhan, kita bukan sekedar melayani, tetapi kita mempersembahkan yang terbaik. Kita tahu Dia ada, Dia hadir, Dia melihat, Dia mendengar, Dia menerima persembahan kita. Dia memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dengan lain kata, ibadah kita ini kalau disertai dengan iman, kita pasti akan ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya kalau Tuhan itu ada. Kalau kita nggak percaya, kita datang ya sekedar ibadah. Tapi kalau kita percaya, bukan ada saja, tapi dikatakan Tuhan hadir, nah, kita tentu akan dengan sepenuh hati mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan hati kita, dan kita akan menerima upah sesuai dengan janjinya. Baik, sekarang kita masuk kepada contoh yang kedua. Walaupun di sini 2 orang, tapi saya satukan karena konteksnya sama, yaitu ketaatan. Saya baca saja, Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi di sini 2 tokoh, tapi sama karena mereka percaya, karena mereka beriman kepada Tuhan, maka mereka taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang pertama adalah Nuh. Jadi Nuh ini menyiapkan bahtera di gunung, bukan di tepi laut. Dan sampai saat itu mereka tidak pernah mengalami hujan yang lebat. Yang pasti mereka tidak punya gambaran itu. Nuh juga tidak mengerti, tapi dia taat. Ketika Tuhan perintahkan, bikin bahtera, ukurannya ini, modelnya seperti ini. Kamu harus bikin begini. Dan semua dia lakukan dengan taat. Dan saya yakin saudara-saudara, dalam ketaatannya Nuh banyak mengalami pergumulan juga ya. Mungkin ada teman-temannya yang mempertanyakan, mungkin Nuh dikira orang gila, ya toh? Dikira orang kengangguran, ngapain lu susah-susah bikin bahtera begitu besar. Dan Nuh pasti memberitahu kepada mereka, Tuhan akan menghukum, Tuhan akan mencurahkan air bah. Dan mereka pasti akan tertawa, udah lagi ini, mungkin Nuh sudah stres, tapi Nuh taat. Nah ini yang butuh, yang diperlukan. Khususnya kepada kepala-kepala keluarga, karena Nuh ini kepala keluarga. Dan Tuhan selalu bicara itu pertama-tama kepada kepala keluarga, pria. Jadi pria itu punya tanggung jawab untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi saudara-saudara, para pria-pria, ayo kita mau taat saja. Salah satu yang menjadi penghalang ketaatan itu seringkali pikiran dan perasaan kita. Saya renung-renungkan, penghalang ketaatan itu ternyata pikiran dan perasaan kita, saudara. Seringkali perasaan kita. Makanya iman itu harus lebih dari perasaan kita. Iman itu tidak tergantung kepada feeling. Karena perasaan kita ini up and down, naik turun. Jadi kita tidak boleh menggantungkan iman itu kepada perasaan kita. Kita harus menggantungkan iman, mendasarkan iman itu di atas kebenaran firman. Apa yang Tuhan katakan, ya itu kita laksanakan sudah. Perkara kita setuju nggak setuju, pikiran kita enak nggak enak, mood kita lagi enak atau mood kita lagi bad mood, itu masalah kedua ketiga. Kita belajar, saudara. Saya juga belajar. Kadang-kadang perasaan itu kita taruh di depan, harusnya iman yang ada di depan. Jadi saudara, kita lihat di sini bagaimana Nuh oleh ketaatannya dia menyelamatkan keluarganya, dia menyelamatkan anak mantu cucunya dan seterusnya. Karena apa? Karena taat. Dia taat kepada apa yang Tuhan katakan. Dia lakukan. Jadi iman dan ketaatan itu memang sangat berkaitan erat. Yang kedua dikatakan tadi adalah Abraham. Abraham juga taat ketika Tuhan berkata keluar dari kampung halamanmu. Abraham tinggal di daerah Mesopotamia. Dan menurut para arkeolog, tempat di mana Abraham tinggal yang bernama Ur-Kasdim itu tempat yang saat itu tempat yang sudah makmur, bukan tempat yang tidak baik. Itu tempat yang makmur, kota metropolitan waktu itu.
Dan Abraham mempunyai segala-galanya, dia sudah mapan di situ ya, dia sudah punya pekerjaan yang mapan dan segala sesuatu. Tapi ketika Tuhan berkata, keluar Abraham, tinggalkan tempat itu, tinggalkan sanak keluargamu, keluar, ikut aku. Kemana Tuhan? Pokoknya kamu keluar saja. Firman Tuhan berkata, dia keluar tanpa mengerti, tanpa tahu tempat yang ia tuju. Tapi kalau sudah baca terus, ayat-ayat tadi dikatakan dia yakin Tuhan akan membawa dia kepada satu kota yang punya dasar. Walaupun dia mati tanpa melihat kota itu. Tapi kita nanti akan melihat. Dan Abraham juga akan ada di sana. Yaitu apa? Kota Yerusalem baru. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Dan karena ketaatannya, Abraham diberkati luar biasa. Dia diberkati luar biasa, anak cucu keturunannya juga diberkati luar biasa. Dan kita yang percaya kepada Yesus, kita dihisapkan kepada keturunan Abraham. Makanya orang percaya itu diberkati Tuhan. Karena kita termasuk dalam anak cucu Abraham itu. Jadi berkat itu menyertai kita, saudara. Karena ketaatan Abraham. Dia merespon panggilan Allah dengan iman. Dia keluar walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia melangkah dengan iman. Makanya ada ayat berkata, langkah kita ini bukan dengan mata, bukan dengan penglihatan, bukan dengan karena melihat, tapi karena percaya. We walk by faith, not by sight. Bukan dengan penglihatan kita. Orang percaya itu kita melangkah dengan iman. Pokoknya kita melangkah saja. Kita tahu ini jalan Tuhan, kita melangkah maju. Contoh yang berikutnya masih dengan Abraham. Karena iman maka Abraham rela, dikatakan di dalam ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Iman itu membawa kita kepada kerelaan. Bukan hanya sekedar rela mempersembahkan yang terbaik, bahkan rela untuk menderita. Bagaimana iman itu saudara-saudara memberikan sebuah kerelaan kepada kita. Termasuk Abraham. Abraham mempersembahkan Ishak itu penderitaan, saudara. Penderitaan batin yang luar biasa itu. Tapi dia rela karena dia percaya. Dia percaya kepada janji Tuhan. Dia pegang firman Tuhan yang berkata bahwa anak inilah yang akan menjadi penerusmu. Anak cucumu lahir dari anak ini. Keturunanmu dari anak ini. Dan dia pegang itu, dia percaya. Ya yakin, nggak tahu caranya bagaimana, pokoknya dia percaya, pokoknya Tuhan pasti, anak ini pasti hidup pokoknya. Makanya dia berkata kepada bujangnya, kami akan naik, kami akan turun. Ya, luar biasa. Dan terakhir saudara, yang keempat, iman dan kekudusan. Mari kita baca bersama-sama, ayat ini menjadi ayat terakhir saya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana dikatakan seorang Musa karena dia percaya kepada Allah Israel, Allah yang hidup, maka dia dikatakan dia menolak untuk tinggal di istana dengan segala fasilitas plus. Ini istananya bangsa kafir kan, makanya disebut ini kesenangan dosa. Dia menolak, dia lebih memilih bersama-sama dengan umat Allah. Jadi dengan lain kata, Musa menjaga kekudusan hidupnya. Karena iman dia menjaga hidupnya di dalam kebenaran firman, di dalam kekudusan. Karena dia tahu saudara, satu saat ada upah menanti. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah banyak contoh dan kalau saudara mau lebih lagi, saudara baca lagi. Ibrani pasal 11 itu akan lebih jelas lagi saudara. Tapi beberapa hal yang saya angkat saya rasa sudah cukup. Tetapi satu pesan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, dalam keadaan apapun jangan lepaskan iman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.